Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Novita Sari dari kelas TMT 3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika yang berjudul Sejarah Matematika dan Penemu Konsep-konsep Dasar dalam Matematika. Submateri yang pertama yaitu mengenai sejarah matematika, di mana matematika ini dibagi ke dalam 5 sejarah. Yang pertama, matematika Mesir kuno, kemudian matematika Babilonia, matematika Yunani, matematika Cina, dan matematika India. Yang pertama yaitu matematika Mesir kuno. Pertama, sejarah mengatakan bahwa matematika ini berasal dari Mesir karena adanya gagasan dari Aristoteles dalam bukunya Metaphysics yang mengatakan bahwa sains-sains matematis berasal dari kawasan Mesir karena di sana kaum yang sekelas pendeta memiliki banyak waktu luang yang cukup. Kemudian pandangan kedua dari Proclus pada tahun 410 sampai 485 sebelum Masehi dalam Commentary on the Book of Euclid's Elements adalah bahwa banyak sejarah yang mengatakan bahwa geometri itu adalah ilmu yang pertama kali ditemukan di Mesir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa matematika muncul di Mesir ini akibat kebutuhan-kebutuhan praktis di mana aturan geometri sederhana digunakan untuk menentukan batas-batas ladang dan daya tampung lumbung. Kemudian aturan aritmetika sederhana dipakai untuk melakukan transaksi perdagangan, pemungutan pajak, menghitung bunga pinjaman, gaji, dan pengatur kalender kerja. Sejarah penemuan matematika Mesir kuno adalah pada saat invasi Napoleon ke Mesir pada tahun 1798, ketika pasukan Napoleon kalah oleh armada Inggris dan memutuskan untuk meneliti tiap aspek kehidupan bangsa Mesir pada masa kuno dan zaman modern. Bersama dengan 167 ilmuwan termasuk 2 matematikawan, akhirnya mereka menghasilkan sebuah karya monumental yang berjudul Description de l'Egypte. Teksnya membahas tentang peradaban Mesir kuno, tentang monumen-monumen yang mereka bangun, Mesir modern, dan sejarah alamnya. Catatan sejarah peradaban awal ini ditulis dalam sebuah naskah yang belum mampu dibaca oleh siapapun dan belum dapat diterjemahkan. Barulah pada saat batu Rosetta ditemukan oleh teknisi pada saat invasi militer serupa yang dilakukan Napoleon, selanjutnya terungkaplah bahwa batu tersebut dapat digunakan untuk menerjemahkan tulisan hieroglif. Matematika Mesir sebagian besar diperoleh dari 2 papirus yang berukuran cukup besar, yakni Papirus Rhind dan Papirus Moskow. Adapun papirus ini merupakan alat tulis sederhana yang berasal dari kulit batang pohon yang telah dikeringkan dan dianyam sehingga dapat digunakan untuk menulis. Papirus Rhind sendiri atau biasa disebut sebagai Ahmes adalah suatu risalah matematika yang menyerupai buku petunjuk praktis dan mengandung 85 soal yang ditulis dengan huruf hierarkik oleh penulis Ahmes. Tulisan ini diperkirakan berasal dari tahun 1650 sebelum Masehi, tetapi mungkin lembaran itu adalah salinan dari dokumen yang lebih tua dari Kerajaan Tengah, yaitu dari tahun 2000 sampai 1800 sebelum Masehi. Papirus Rhind ini adalah manual instruksi bagi pelajar aritmatika dan geometri, selain memberikan rumus-rumus luas dan cara-cara perkalian, pembagian, dan juga pengerjaan pecahan. Kemudian lembaran itu juga menjadi bukti bagi pengetahuan matematika lainnya, termasuk bilangan komposit dan prima, rata-rata aritmatika, geometri dan harmonik, dan pemahaman sederhana saringan Eratosthenes dan teori bilangan sempurna, yaitu bilangan 6. Lembaran ini juga berisi cara menyelesaikan persamaan linier orde 1, juga barisan aritmetika dan geometri. Kemudian papirus besar lainnya adalah Papirus Golenisev, disebut juga sebagai Papirus Moskow karena dimiliki oleh Museum Seni Murni di Moskow. Naskah ini berisikan soal kata atau soal cerita yang barangkali ditujukan sebagai hiburan. Satu soal dipandang memiliki kepentingan khusus karena soal itu memberikan metode untuk memperoleh volume 5 terpenggal.
Adapun gambar dari batu Rosetta, Papyrus Rhind, dan Papyrus Moskow adalah sebagai berikut. Kemudian yang kedua yaitu matematika Babilonia. Matematika Babilonia merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia yang kini bernama Irak, sejak permulaan Sumeria hingga permulaan peradaban Helenistik. Dinamai matematika Babilonia karena peran utama kawasan Babilonia sebagai tempat untuk belajar. Di situ lebih dari 400 lempengan tanah liat ditulis dengan menggunakan tulisan berbentuk paku. Lempengan tersebut diberi tulisan ketika tanah liat masih basah dan kemudian dibakar dalam tengku atau dijemur di bawah terik matahari, bahkan beberapa di antaranya adalah karya rumahan. Bukti terdiri matematika menyebutkan bahwa lempengan bertulisan tersebut adalah karya bangsa Sumeria yang menuliskan tabel perkalian pada lempengan tanah liat yang berkaitan dengan geometri dan pembagian. Teks matematika Babilonia sangat banyak jumlahnya dan teredit dengan sangat baik. Sistem matematik Babilonia adalah seksagesimal atau bilangan berbasis 60. Kemajuan besar dalam matematika ini terjadi karena dua alasan. Pertama, angka 60 memiliki banyak pembagi, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, dan 20 serta 30 yang membuat perhitungan jadi lebih mudah. Kemudian yang kedua, bangsa Babilonia ini memiliki sistem bilangan real, di mana digit yang ditulis sebelah kiri memiliki nilai yang lebih besar, seperti bilangan berbasis 10. Tulisan dan angka bangsa Babilonia sering juga disebut sebagai tulisan paku, karena bentuknya seperti paku. Orang Babilonia menuliskan huruf paku menggunakan tongkat yang berbentuk segitiga yang memanjang atau prisma segitiga, dengan cara menekannya pada lempeng tanah liat yang masih basah sehingga menghasilkan cekungan segitiga yang meruncing menyerupai gambar paku. Adapun gambar dari tulisan paku yaitu sebagai berikut. Kemudian pencapaian dalam ilmu matematika lainnya yang ditemukannya penentuan nilai akar kuadrat. Bahkan para ilmuwan Babilonia telah mendemonstrasikan teori Pythagoras. Hal ini dibuktikan oleh Denis Ramsay yang menerjemahkan sebuah catatan kuno dari tahun 1900 sebelum Masehi. Catatan kuno tersebut berisi tentang kuadrat dan kubus yang dihitung menggunakan angka 1 hingga 60 ditemukan di Senkera. Kemudian bangsa Babilonia juga sudah sangat familiar dengan aturan umum untuk mengukur suatu area. Mereka mengukur keliling lingkaran sebanyak 3 kali diameter dan luasnya sebagai 1/12 kuadrat dari lingkaran, dan jika hitungannya benar maka nilai pi akan bernilai 3. Matematika Babilonia ditulis menggunakan sistem bilangan seksagesimal, yaitu yang berbasis 60. Penggunaan bilangan seksagesimal dapat dilihat pada penggunaan satuan waktu, yaitu 60 detik untuk semenit, 60 menit untuk 1 jam, dan pada penggunaan satuan sudut yaitu 360, artinya 60 dikalikan 6 derajat untuk satu putaran lingkaran. Juga penggunaan detik dan menit pada busur lingkaran yang melambangkan pecahan derajat. Kemajuan orang Babilonia di dalam matematika didukung oleh fakta bahwa 60 memiliki banyak pembagi. Kemudian yang ketiga yaitu matematika Yunani. Matematika Yunani dimulai oleh Thales dari Miletus, yaitu kira-kira 624 sampai 546 sebelum Masehi, dan dimulai oleh Pythagoras dari Samos, yaitu kira-kira pada tahun 582 sampai 507 sebelum Masehi. Menurut legenda, Pythagoras bersafari ke Mesir untuk mempelajari matematika, geometri, dan astronomi dari pendeta Mesir. Thales menggunakan geometri untuk menyelesaikan soal-soal perhitungan ketinggian piramida dan jarak perahu dari garis pantai. Thales juga dianggap sebagai orang terdini di dalam sejarah yang kepadanya temuan-temuan khusus matematika disematkan.
Pythagoras mendirikan mazhab Pythagoras yang mendakwahkan bahwa matematika lah yang menguasai semesta. Mazhab Pythagoras menggulirkan istilah matematika dan merekalah yang memulaikan pengkajian matematika. Mazhab Pythagoras dihargai sebagai penemu bukti pertama teorema Pythagoras. Kemudian yang keempat adalah matematika Cina. Tulisan matematika tertua dari Cina adalah Chou Pei Xuan Jing, berangka tahun antara 1200 sebelum Masehi sampai 100 sebelum Masehi. Hal yang menjadi catatan khusus dari penggunaan matematika Cina adalah sistem notasi posisional bilangan desimal yang disebut pula sebagai bilangan batang, di mana sandi-sandi yang berbeda digunakan untuk bilangan-bilangan antara 1 dan 10 dan sandi-sandi lainnya sebagai perpangkatan dari 10. Karya tertua yang masih terawat mengenai geometri di Cina berasal dari peraturan kanonik filsafat Mohisme kira-kira pada tahun 330 sebelum Masehi yang disusun oleh para pengikut Mozi, yaitu pada tahun 470 sampai 390 sebelum Masehi. Yang kelima yaitu matematika India, di mana matematika Vedanta ini dimulai di India sejak zaman besi. Adapun keterangannya yaitu Santapata Brahmana kira-kira pada abad ke-9 sebelum Masehi telah menghampiri nilai pi. Kemudian Sulba Sutras kira-kira 800 sampai 500 sebelum Masehi menuliskan tentang geometri, menghitung akar kuadrat, memberikan metode konstruksi lingkaran, menyelesaikan persamaan linier dan kuadrat, mengembangkan triple Pythagoras secara aljabar, dan memberikan pernyataan dan bukti numerik untuk teorema Pythagoras. Kemudian Papini pada abad ke-5 sebelum Masehi merumuskan aturan-aturan tata bahasa Sanskerta dengan menggunakan notasi matematika modern dan menggunakan aturan-aturan meta, transformasi, dan rekursi. Kemudian ada Pingala, yaitu kira-kira abad ke-3 sampai abad pertama sebelum Masehi. Di dalam risalahnya Prosodi menggunakan alat yang bersesuaian dengan sistem bilangan biner. Karya Pingala juga berisi gagasan dasar tentang bilangan Fibonacci. Kemudian Surya Siddhanta pada tahun 400 memperkenalkan fungsi trigonometri, sinus, kosinus, dan balikan dari sinus. Kemudian Aryabhata pada tahun 499 memperkenalkan fungsi versinus, menghasilkan tabel trigonometri India pertama tentang sinus, dan dia juga memberikan nilai pi yang bersesuaian dengan 62.832 dibanding 20.000 yang setara dengan 3,1416. Kemudian juga pada abad ke-14 ada Madhava dari Sangamagrama yang menemukan rumus Leibniz untuk pi dan menggunakan 21 suku untuk menghitung nilai pi sebagai 3,14. Dan submateri yang kedua yaitu tentang penemu konsep-konsep dasar dalam matematika. Penemu konsep dasar dalam matematika ini ada dua. Yang pertama René Descartes dan yang kedua ada Sir Isaac Newton. Yang pertama yaitu René Descartes. René Descartes ini dikenal sebagai ahli filsafat modern besar yang pertama. Ia juga penemu biologi modern, ahli fisika, dan seorang matematikawan. Descartes lahir di Touraine, Prancis. Karya matematikanya yang paling berpengaruh adalah La Geometrie yang diterbitkan pada tahun 1637. Di dalamnya, ia mencoba suatu penggabungan dari geometri tua dan patut dimuliakan dengan aljabar yang masih baik. Kemudian yang kedua yaitu Sir Isaac Newton yang lahir di Woolsthorpe by Colsterworth, Lincolnshire pada tanggal 4 Januari 1643 dan meninggal pada tanggal 31 Maret 1727. Beliau ini merupakan seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, kimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Beliau merupakan pengikut aliran heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah. Bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik.
Sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.